Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sebagai sindikat judi online internasional yang ditangkap di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dan saat ini saya sudah bergabung bersama dengan pengamat keamanan siber, Bapak Alphonse Tanujaya. Selamat siang, Pak Alphonse. Selamat siang, Mas Imron. Baik, ini Pak Alphonse. memprihatinkan ya. Siap. Pak Alphonse, izin kami mau bertanya sedikit dengan informasi. Ini kan cukup mengejutkan tadi seperti yang Anda katakan ya, juga menjadi sorotan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi online internasional. Seperti apa Pak Alphonse data yang mungkin Anda miliki terkait dengan perkembangan aktivitas judi online di Indonesia khususnya, karena informasi yang kami himpun juga ini sebenarnya pergeseran dari aktivitas judi online internasional dari luar negeri yang sebenarnya sudah ditertibkan, contohnya di Myanmar dan juga Kamboja. Sebenarnya ini mungkin sasarannya bukan orang Indonesia ya. Oke. Jadi ini satu prestasi lah dari polisi Indonesia. Kemungkinan besar mereka berkoordinasi dengan Interpol. Jadi ada laporan dari kepolisian negara yang dituju, apakah itu di China, Thailand atau Vietnam. Jadi modusnya itu biasanya mereka akan menggunakan orang operator yang fasih dengan bahasanya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu dari China, dari Vietnam, dari Thailand, itu kemungkinan besar korbannya di negara itu. Jadi bukan di Indonesia. Ada saja yang kemungkinan di Indonesia, tapi mayoritas pasti di negara itu. Dan ini menunjukkan satu kerjasama yang baik. Jadi memang secara tidak langsung, jadi kalau kita lakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya setuju sekali. Nah, namun ada hal lain, negara yang kita bantu itu mereka jadi berhutang budi. Jadi nanti operator judi online yang menyasar orang Indonesia itu akan mereka beroperasi dari negara lain. Jadi kemungkinan kecil mereka akan beroperasi dari Indonesia itu nekat banget dan mudah ditangkap, mudah dideteksi. Jadi mereka beroperasi dari negara lain, apakah itu dari China, Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Lalu untuk mendeteksi ini cukup menarik. Jadi dengan adanya data ini, secara tidak langsung kita melihat bahwa infrastruktur internet di Indonesia, khususnya di Jakarta, khususnya di gedung yang ditangkap itu, artinya cukup mumpuni untuk melakukan operasi server judi online. Nah itu, jadi beberapa lokasi kita lihat kan, banyak terjadi di Jakarta, kalau kemarin di PIK, lalu di Batam, artinya secara nggak langsung infrastruktur udah bagus. Kalau di Bali kan yang kejadian untuk menipu orang barat ya. Nah, lalu untuk mengatasinya, ini perlu ada koordinasi antar lembaga. Jadi kepolisian aja nggak bisa. Kepolisian itu hanya untuk penindakan. Tapi untuk mengidentifikasi IP-nya, lalu kita butuh Komdigi, ada BSSN, lalu untuk mengidentifikasi alur uangnya, kita butuh OJK, PPATK. Jadi semua sektor ini harus bersatu untuk mengatasi masalah judi online ini, Kak. Oke, Pak Alphonse, artinya Anda mau bilang bahwa operasional dari judi online sindikat internasional ini begitu terstruktur, dan juga Anda mau bilang bahwa sebenarnya bandarnya atau yang memegang kendalinya tidak berada di Indonesia, begitu Pak Alphonse? Ya, ini merupakan kejahatan terorganisir ya. Jadi kita tahu ini kita nggak bisa membasmi 100%. Itu yang kita harus realistis. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti katakan contohnya bandar narkoba, kamu berhasil tangkap, kamu penjarakan yang di luar sana, lalu karena ada keuntungan yang besar, ada demand-nya, itu mereka akan langsung digantikan oleh bandar yang lainnya gitu loh. Begitu pula dengan judi online dan penipuan scamming ini. Selama ada market yang besar, ada keuntungan yang besar, lalu ada masyarakat yang menjadi marketnya, itu sekali ditangkap gembong yang besarnya pun nanti akan ada yang lainnya menggantikan gitu. Itu yang perlu kita sadari. Jadi memang kita perlu ini seperti maraton lah. Ini bukan sprint atau lari jarak pendek. Jadi harus dibuat satu satgas yang terdiri dari unsur-unsur tadi. Dari kepolisian, dari Komdigi, dari PPATK, dari OJK, dari BSSN. Itu semuanya perlu. Kalau memang kita ingin serius menindak hal ini,
harus ditindaklanjuti sebagai satu satgas khusus ya. Baik, Pak Alfons tadi Anda katakan, yang saya tertarik Pak, Anda katakan bahwa kita harus realistis bahwa tidak bisa membahas ini secara 100% begitu ya. Lalu untuk jangka pendek atau secara maksimal apa yang harus dilakukan? Apakah hanya dengan menutup domainnya saja atau memblokir situsnya atau seperti apa? Untuk jangka pendek, sebenarnya kalau kita bicara untuk judi online Indonesia ya, yang umumnya akan ada IP-nya di server-server di luar negeri. Yang kedua itu mereka akan berusaha menyusupkan iklan-iklannya baik di situs pemerintahan atau situs yang akademik. Nah, itu ya perlu diidentifikasi. Sebenarnya caranya mudah. Mudahnya begini. Jadi dari tim Satgas itu mereka kan butuh iklan. Jadi kita bikin saja sama seperti yang narkoba, pura-pura mau beli narkoba, ketangkep orangnya pasti jual. Sama, di judi online dia kan ngiklan kemana-mana. Follow the ads, ikuti iklannya saja. Lalu ketika iklannya diklik kan ketahuan IP-nya, jangan diblok dulu. Setelah ketahuan IP-nya bilang kita mau ikut judi online, akan dikasih, nih kamu hubungi nomor WA ini. Lalu dari nomor WA itu akan dikasih, nih kamu store ke rekening ini. Nah udah dapatkan data itu semua baru proses. Nomor WA-nya kasih ke kepolisian, minta ke provider, di mana ini orangnya, lalu rekeningnya minta ke OJK, PPATK. Ini kemana aja alur uangnya. Nah dari sana baru diproses ujungnya gitu loh. Jangan main diblokir-blokir aja percuma. Kalau kita main blokir-blokir aja mereka tinggal ganti websitenya. Malah kita lebih pusing begitu. Berarti server yang ada di luar negeri atau pemegang kendali yang berada di luar negeri sebenarnya tidak jadi kendala ya Pak Alfons ya? Yaitu kalau misalnya kita tadi follow the ads yang judi online itu akan dikasih kalau udah bayar, udah setor, lalu ini kamu masuk ke IP ini. Nah IP itu yang diblokir bukan IP iklan, IP servernya. IP servernya sih gampang, udah ketahuan blok IP-nya langsung dihajar aja. Itu mereka nggak akan berkutik, mereka bisa ganti IP server tapi akan sangat merepotkan bagi mereka. Tapi kalau kita cuman blokir iklannya aja, ya percuma. Kita blokir 10 iklan mereka bisa 100 iklan pakai program otomatis. Itu tindakan yang kurang cerdas kalau saya bilang. Oke, Pak Alfons, untuk bicara soal pasar peminat begitu ya, aktivitas judi online di Indonesia sebesar apa? Jadi kita simpelnya begini saja, pengakses internet Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Oke. Dan kecerdasan literasi digital masyarakat Indonesia itu relatif rendah. Jadi ini yang dimanfaatkan gitu loh. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa secara tidak langsung kita juga perlu lihat positifnya. Positifnya apa? Secara tidak langsung artinya digitalisasi di Indonesia cukup berhasil. Artinya masyarakat yang melek digital cukup banyak. Nah cuman yang kita perlu arahkan dengan baik. Jangan sampai mereka melek digital malah jadi terjebak ke judi online, habis itu pinjol, malah kita punya generasi emas yang banyak yang usia muda dan produktif. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi mereka kita harapkan bisa membawa Indonesia menjadi maju, tapi terjerat judi online, terjerat spam, hoax, dan yang lainnya. Hal-hal seperti itu yang perlu menjadi concern kita. Lalu bagaimana dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait? Apakah sudah maksimal, ada yang perlu dievaluasi kah, atau sebenarnya bisa lebih dari ini? Kelihatannya koordinasinya masih kurang. Jadi kalau kita lihat hari ini kita apresiasi dari Polri. Tapi ini kan kemungkinan besar ada komunikasi dengan Interpol dan kepolisian negara lain. Sebenarnya ini pasti yang repot banget yang ngasih data ini pasti dari negara yang korbannya gitu loh. Karena mereka yang berkepentingan dari kita secara tidak langsung sebenarnya nggak menyasar kita. Itu sebenarnya strategi dari mereka kenapa taruh di negara lain gitu loh. Tapi kita perlu memberikan kita berikan hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Habis itu kirim ke negaranya, balikin ke Cina. Di Cina itu dihukumnya berat gitu loh. Aku nggak tahu di Thailand, di Vietnam, apakah bagaimana hukumannya. Yang jelas kita sesuaikan dengan ketentuan kita, lalu balikin ke negaranya. Dan ini bukan pelanggaran imigrasi aja, tapi juga pelanggaran hukum yang serius.
Oke, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari secara langsung begitu ya, kita juga mungkin sering mengalami bahwa dari chat saja misalnya atau dari media sosial, promosi-promosi, bahkan ada beberapa influencer yang waktu itu juga terbukti mempromosikan judi online ini. Sebenarnya seterbuka itukah dan tidak ada kekhawatiran dari pihak pengelola atau yang mengoperasikan judi online ini? Tidak ada takutnya begitu, Pak Alphonse? Ya sebenarnya karena ada keuntungan yang besar itu gitu loh, dan juga ya kalau kita udah berhasil tangkap lalu demand-nya tetap ada. Nah tadi kan ditanyakan jangka pendeknya kita berusaha blokir, kita berusaha tangkap, kita tindak lanjut secara hukum. Jangka panjangnya itu kita perlu meningkatkan literasi digital dari masyarakat, kita perlu meningkatkan literasi finansial. Kalau misalnya literasi digital ditinggalkan, mereka nggak mudah dibohongi oleh judi online yang janji-janji bahwa akan untung, tapi sebenarnya dia cuma dikasih untung sekali dua kali, habis itu dia terjerat oleh mimpi-mimpi indah, sehingga bisa malah uang yang tidak seharusnya dia pakai itu dia pakai untuk judi online. Lalu ada literasi finansial yang mereka tahu bahwa jangan besar pasak daripada tiang, jangan mengharapkan sesuatu yang besar tanpa usaha kerja. Dimana sekarang kan maunya selonjor aja dapat duit, klik and like, subscribe, dapat uang. Itu sebenarnya kalau misalnya ada literasi digital dan finansial yang baik, mereka tidak mudah tergiur hal-hal seperti itu. Oke. Berarti iming-iming keuntungan ini sangat berpengaruh ya Pak Alphonse ya. Sebenarnya singkat saja terakhir Pak Alphonse, sulit nggak sih untuk menyelidiki aliran dananya, kemudian juga servernya berada di mana hingga bandarnya itu seperti apa? Sulit nggak sih Pak Alphonse? Secara teknis tidak sulit, tetapi ini adalah patah tumbuh hilang berganti, itu masalahnya. Oke. Dan juga kita harus realistis bahwa ini bukan dihadapi Indonesia aja. Sekarang kita lihat buktinya kan, ini Vietnam, Malaysia, Thailand. Jadi kita juga jangan berkecil hati. Oke. Ini memang masalah global gitu loh. Jadi kita nggak boleh berkecil hati. Kita harus selalu berjuang dan tolonglah Satgas ini kerjakan dengan baik, dan ini maraton dan bukan sprint. Oke. Terima kasih atas perspektif dan informasi yang telah Anda bagikan kepada kami, Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber. Terima kasih, salam sehat.